Puji Astuti Bante. Ya Bante, saya ingin bertanya Bante. Em, Mungkin kalau perbedaan konsep ketuhanan itu sudah terjadi Bante sampai hari ini. Tapi pertanyaan saya, karena saya menekuni bidang psikologi, apakah dari pengalaman Bante, karena Bante ini pernah mengalami personal God dan terakhir impersonal God Bante ya. Apakah dalam perjalanan kita dengan personal God atau impersonal God yang Bante alami dua-duanya itu memiliki perbedaan psikologi, dalam arti apakah kita bisa mengatakan bahwa ketika orang yang menekuni atau menjalani personal God itu memiliki psikologi yang berbeda ketika orang menekuni impersonal God. Dalam arti psikologi ini artinya apakah sikap, tingkah laku, cara berpikir, pola hidup, kemudian keberanian terutama untuk menghadapi permasalahan hidup, apakah terjadi perubahan? Terima kasih Bante. Ya, menarik sekali ya. Ketika di dalam mengaplikasikan di dalam kenyataan hidup, apakah ada perbedaan? Nah, terkait dengan pengalaman saya, awalnya saya merasa ada perbedaan yang sangat tajam. Karena ketika sekian tahun saya didoktrin yang Tuhan yang pribadi yang lagi mengawasi saya kemana-mana, dia awasi terus gitu kan, yang melihat seperti dia punya radar gitu kan. Nah itu kan tercipta gitu kan. Saya mau ngapa-ngapain dia lihatin terus. Jadi saya mandi pun dia lihat ya pasti ya. Nah, saya mau bohong dia lihat juga ya pasti ya. Jadi dalam keseharian kehidupan saya itu saya merasa ada ketakutan gitu kan. Nah, ketakutan itu kemudian timbullah protes. Protes. Kenapa protes? Benar tidak dia ini ada, kok saya nggak pernah lihat ya. Nah, saya kemudian melakukan kecurangan gitu kan. Kecurangan, saya nyuri apa, dia tahu nggak ya? Ternyata dia tidak tahu loh sampai sekarang. Karena memang dia tidak ada gitu kan. Itu akhirnya artinya apa? Kalau yang benar-benar bertanya tentang eksistensi dari realitas tertinggi itu, maka kehidupannya dia mengalami goncangan, secara psikologis dia mengalami goncangan. Tetapi bagi yang tidak urusan, tidak pikiran, masa bodoh saya nggak mau pikir yang begitu-begituan, hidupnya dia fine-fine saja. Saya kasih contoh teman-teman saya yang tidak bertanya tentang penguasa ini ya, realitas tertinggi ini ya. Mereka hidup aman, tentram. Nah, saya kok stres sendiri ya gara-gara mempertanyakan ini ya. Tapi satu hal yang saya ingat loh, ketika saya lagi bingung begitu kan, saya tanya sini sampai saya diusir guru agama saya karena terlalu protes ya. Sampai saya bilang ke guru agamanya, Pak, daripada pusing ngomongin mungkin supaya pasti, Bapak panggil saja dia datang ke sini loh. Si Bapak bilang, kamu kurang ajar ya, kamu keluar dari ruangan saya. Kamu sudah bosan dengan pelajaran saya, protes melulu kamu ini. Nah katanya kita punya akal ya? Kita punya logika, punya nalar. Nah giliran kita tanya, kita dipersalahkan coba. Nah, saya sampai dibilang stres sama bapak saya dengan teman-teman saya. Kamu stres ya kamu ya. Saya bilang saya nggak tahu, mana ada orang stres dia tahu stres. Orang gila coba kamu di jalan ketemu, kamu gila, dia bilang kamu yang gila, saya waras. Coba saja tes, kalau tidak dilempar pakai batu. Giliran saya dibawa, saya dibilang kan stres gitu ya, saya galau gitu. Mereka sembahyang nyanyi-nyanyi, loncat-loncat, ada yang nangis gitu kan. Saya diam saja. Saya bingung loh, ini saya yang stres apa mereka yang stres ya? Nah, jadi ini pertanyaan tentang saudara Franky tadi, bagaimana ketika berada di dalam impersonal God tadi, secara psikologi gimana? Yaitu mental saya jadi begitu loh.
Tapi teman-teman saya lain enggak apa-apa. Mereka enggak masalah. Mereka terima saja gitu loh. Ya terima. Dan memang benar, selama kita itu nerimo begitu ya, pasrah begitu ya, enggak apa-apa sebenarnya. Itu pun saya alami waktu itu. Ketika saya diusir sama guru agama saya ini punya cinta kasih yang besar. Dia datangi bapak saya, itu anak kamu tidak mau ikut pelajaran agama sekarang. Dia mau jadi apa dia? Bapak saya panggil saya, kenapa kamu tidak ikut pelajaran agama? Saya bilang, Pak, itu guru agama tidak bisa jawab pertanyaan saya. Bapak saya bilang, saya pun tidak bisa jawab pertanyaan kamu itu stres. Lalu saya tidak mau urusan kamu mau pertanyaan kamu seperti apa. Yang penting kamu ingat, kamu tidak ikut pelajaran agama, nilai kamu 0, kamu tidak bisa naik kelas, kamu sekolah stop sampai di sini. Saya mikir, saya jauh-jauh dari Flores sana loh. Saya relakan untuk bisa makan tahu tempe, itu penderitaannya minta ampun loh. 3 bulan saya dibully sama teman-teman saya gara-gara saya tidak bisa bahasa Jawa. Masa gara-gara ini saya berhenti? Lalu apa? Sekolah. Masuklah saya ke sekolah pelajaran agama. Apa yang saya lakukan? Pak Guru bertanya, anak-anak ada pertanyaan, saya angkat tangan. Mikirnya Pak Guru ini tanya apa lagi ini anak satu. Dia sudah begini loh. Saya bilang, Pak, tidak ada pertanyaan. Yakin? Jelas sekali Pak, 3 tahun saya menjadi anak yang baik. Nah, buktinya apa? Guru agama saya bahagia loh. Nah, bahagia. Nah, jadi terkait tentang personal God, itu kembali kepada orang itu sendiri. Selama dia tidak nyaman dengan itu, maka akan terjadi permasalahan perilaku daripada yang bersangkutan. Tapi kalau dia nyaman, maka fine-fine saja. Nah, tapi kalau dia tidak nyaman, maka akan terjadi itu fenomena. Dan menurut survei, tidak hanya cuma saya. Begitu saya jadi biku ini loh, yang datang ke saya ini banyak-banyak yang model seperti saya, yang gelisah. Bahkan yang satu ini datang, Bante, saya bingung loh, kita ini kan kemudian tidak bersandar pada siapa-siapa, kok saya jadi takut ya Bante, saya jadi bingung ya Bante. Saya senyum-senyum saja. Saya bilang fase itu saya sudah lewati. Jadi saya tahu. Jadi saya juga tidak perlu panik begitu ya. Saya sudah lewati itu levelmu itu loh. Jalurnya cuma 2. Kalau nggak masuk rumah sakit jiwa, bunuh diri itu. Tapi tidak. Kalau kamu mantap terus, mendalami terus ajaran Buddha, kamu meditasi terus, maka satu saat kamu akan menatap ke belakang sambil tersenyum. Nah, kemudian yang ke impersonal God, jelas sekali dia akan menjadi orang yang lebih mandiri. Nah, itu pun saya alami ketika saya levelnya tadi itu saya tinggalkan. Saya kemana-mana tidak ada masalah terkait dengan agama gitu ya. Waktu itu saya sembahyang, saya kemana-mana, iman saya tidak terancam. Oh kalau dulu wah tidak bisa loh, saya bilang mati-matian. Kemudian saya menerima, iya ada Tuhan, tapi dia impersonal God. Tidak ada lagi yang mengawasi dari atas dan saya harus sembunyi-sembunyi ketakutan gitu kan. Tidak ada. Kenapa? Karena dia ada di dalam diri saya, hati saya. Maka terkait dengan berbuat buruk begitu kan landasan. Nah, ketika berbicara psikologi maka tidak ada, pasti ada kaitannya dengan perilaku perbuatan. Nah, ketika orang yang personal God itu dia berbuat baik, dia menghindari kejahatan karena takut akan Tuhan. Nah, kalau kita umat Buddha apa landasan moral kita? Bukan takut dengan itu, tetapi kita malu kalau berbuat jahat, takut akan akibat dari perbuatan jahat. Hiri dan otapa itu adalah landasan moral kita umat Buddha. Umat agama lain apa? Dia takut sama Tuhan. Nah, dalam tindak tanduknya sama atau tidak? Sama. Bedanya di kerangka berpikirnya, pandangannya, mindsetnya.
Nah, kalau ditanya saya secara pribadi, ya saya lebih nyaman ketika saya menerima konsep impersonal God di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu jawaban saya. Jawabannya kok jadi panjang sekali. Jadi ceramah sesi kedua ini. Ya, lanjut. Ada. Ya, Bu, silakan. Selamat pagi Bante, satu hantu Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya, apabila seseorang bisa melihat makhluk halus atau berbicara dengan dewa, apakah itu ada? Dan apakah hal itu menyalahin ajaran Buddha? Terima kasih. Ya, secara kosmologi Buddhis atau alam semesta menurut Buddhis itu kan ada 31 alam kehidupan. Nah, berarti selain alam manusia ini ada alam lain yang memang di sekitar kita, tapi dimensinya berbeda. Nah, kalau ada orang bisa berdialog dengan makhluk lain, ya bisa saja kalau menurut Buddhis. Tetapi kalau soal kebenaran, apa benar itu makhluknya atau orang ini halusinasi? Nah, ini harus ada penyelidikan lebih jauh. Walaupun secara buddhistik, secara ilmu Buddhisme menganggap bahwa ada dewa, ada makhluk lain. Bisa terjadi komunikasi, bisa. Di dalam Tipitaka juga diceritakan bagaimana para biku bisa bertemu dengan makhluk lain. Karena memang mereka punya abinnya, mereka punya kekuatan batin. Nah, fenomena apakah kemudian orang itu bisa berbicara? Apa benar kan? Pertanyaannya kan apa benar? Nah, saya yang tidak punya kemampuan apa-apa tiba-tiba saya ngomong sendiri, ditanya, "Kamu ngobrol sama siapa, Bante?" Itu ada dewa di situ. Bapak Ibu pasti akan percaya. Kenapa? Saya biku gitu kan. Ya toh? Tapi kalau si B yang notabene agak kurang 1 ons begitu kan, dia ngomong sendiri walaupun beneran dewa, wah ini orang gila. Nah, berarti apa namanya kesimpulannya? Kalau terjadi fenomena perlu penyelidikan. Nah, perlu penyelidikan, tidak serta-merta kita percaya. Apakah di dalam Buddhis ini tidak menyalahi? Tidak. Sejauh itu untuk kebaikan Bapak Ibu. Kalau Ibu berbicara dengan dewa, dewanya bilang, "Kamu hari ini pergi beli kambing 10 ekor. Buat apa dewa sembelih untuk saya?" Nah, ini menyalahi dhamma. Berarti dewanya ini pertanyakan, ini dewa beneran apa enggak ini? Mana ada dewa doyan darah? Dewa itu minimal makannya buah. Ini kamu kok makannya darah? Kamu asura. Ditigituin aja, ditantang saja. "Oh, kamu nantang saya?" "Iya, saya nantang. Saya siswa Sang Buddha." Nah, enggak pernah Sang Buddha mengajarkan kita beleh-beleh begitu. Dewanya kabur pasti. Ya, begitu jawaban saya, Bu. Suatu yaitu Namo Buddhaya Bante. Di sini pertanyaan saya simpel sekali, mungkin pengalaman dari saya SD. Ketika saya SD itu guru menjelaskan tentang dalam agama Buddha, Sang Buddha itu bukan Tuhan tetapi guru, ya kan? Terus teman saya waktu itu, teman saya yang berbeda agama menanyakan, dalam agama Buddha itu Tuhanmu siapa gitu. Terus ketika itu kan saya bingung mau menjawab bagaimana, bahwa guru agama saya tidak menjelaskan Tuhan tetapi hanya menerangkan bahwa Sang Buddha itu adalah guru. Nah, itu yang saya tanyakan di sini, bagaimana jawaban terbaik untuk menjelaskan kepada yang berbeda agama begitu. Terima kasih. Jawabannya Tuhan yang Maha Esa. Nah, saudara jawab Tuhan yang Maha Esa, sudah tahu arahnya begitu kan. Nah, Tuhan yang mana? Oh iya, impersonal God tadi itu loh, yang ada di mana-mana, yang bisa kita capai, nah, yang tidak dilahirkan, yang tidak tercipta. Ya cuma itu saja. Tuhan yang agama Buddha, Tuhan yang Maha Esa. Selesai, iya selesai. Sang Buddha cuma bilang begitu saja. Nah, begitu. Daripada nanti saudara bulat jelasinnya, dia makin bingung. Nah, dia serang balik, kita yang pusing lagi nanti.
Ya memang Tuhan yang Maha Esa. Itu pun ada di dalam Pancasila sila pertama. Secara hukum kita tidak melanggar. Hukum negara, dasar negara loh itu. Kita akui itu. Itu jawaban yang paling sederhana dan aman, terkendali. Kalau dia tanya lain-lain lagi, lalu bagaimana dengan alam semesta ini? Iya, alam semesta ini ada dengan sendirinya. Ya, itu di dalam agama Buddha. Nah, kalaupun memang ada kalau begitu yang lain-lain maha kuasa, maha apa segala macam. Nah, itu kita arahkannya ke hukum alam. Kami di umat Buddha, kami punya hukum alam. Nah, begitu sudah. Nah, itu untuk yang sederhana ya. Nah, nanti kalau yang penanya ini levelnya dia mengerti tentang teologi, dia mengerti tentang ini, nah baru kita jelaskan tentang impersonal God dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau yang masih kecil begitu, ya sudah kasih tahu saja Tuhan yang Maha Esa sudah. Nah, daripada dia pusing juga nanti. Intinya kan, karena memang Bapak Ibu Saudara-saudari, Sang Buddha tidak berbicara ini terlalu banyak. Kenapa? Itu hanya akan menimbulkan spekulasi kosong. Dan pada akhirnya orang lupa tentang tujuan hidup. Apa tujuan hidup kita sebagai manusia? Membebaskan diri dari duka, membebaskan diri dari kelahiran kembali. Selesailah sudah. Cukup begitu. Begitu saja, selesai di situ. Tapi kalau kita masih ngotak-ngatik ini Nibbana ada apa enggak, ini Tuhan ada betulan apa enggak, kayak saya dulu begitu lah. Nah, tapi memang orang untuk bisa mencapai sesuatu itu harus berpusing-pusing dulu loh. Ada juga yang kita tidak bisa mengelak ketika dia bertanya seperti itu loh. Dibiarkan dulu, dia stres dulu saja, tidak apa-apa. Nah, yang sekarang ini banyak yang begitu-begituan. Dia akan berpusing-pusing dulu mencari ke sana kemari, ke sana kemari. Habis itu, oh yang saya cari itu ternyata ada di dalam hati toh. Tapi kalau itu kita kasih tahu, dia tidak akan mengerti loh. Dia harus pusing dulu. Yaitu tipe manusia. Nah, karena tujuan Sang Buddha mengajarkan Dhamma ini untuk membebaskan kita dari duka, mengakhiri penderitaan ini, maka yang lain-lain itu diabaikan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika berada di tengah hutan, Sang Buddha mengangkat daun segenggam tangan. Dia tanya kepada para biku, banyakkan mana daun di genggaman saya atau di hutan ini? Ya, anak SD juga tahu kan. Jawabannya ya pasti banyak yang di hutan, Bante. Demikian juga yang ku ajarkan kepada kalian itu yang digenggam tanganku. Yang tidak ku ajarkan itu ada di seperti daun yang ada di alam semesta ini. Kenapa aku ajarkan yang ini? Karena yang bermanfaat inilah yang ada di genggamanku ini. Ini Dhamma yang bermanfaat, yang mampu membebaskanmu dari penderitaan. Yang lain-lain itu nggak penting, itu bumbu, ya, bumbu-bumbu saja. Nah, kalau kita sibuknya mau bumbu saja, ya nggak selesai itu perjalanan kita. Makanya Sang Buddha mengabaikan itu. Tetapi ketika kita berada di sini di masyarakat yang sangat membutuhkan realitas tertinggi, mengakui itu, maka kita membangun toleransi. Kita melihat, tapi jangan jauh-jauh, nanti ikut-ikutan pusing juga kita. Cukup seperti itu saja. Kenapa Sang Buddha mengajarkan yang paling penting ini? Supaya jangan menderita itu. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika saya pulang ke Flores kemarin, saya pulang ke sana itu loh, itu baru pertama kali loh biku datang ke situ. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana pandangan mata orang-orang di situ. Batin mereka ini makhluk dari mana gitu ya. Teman saya Bante Silayatano sampai bilang, saya kok takut ya. Takut kenapa? Saya takut mati di sini. Karena kalau saya mati di sini saya tidak berguna sama sekali ya. Ya betul. Belum lagi kita dipanggil gundul gitu kan. Nah, tetapi ketika saya menjelaskan kepada mereka waktu itu bahwa ajaran Buddha tidak berbicara tentang yang tinggi-tinggi yang di luar cakupan pengalaman manusia yang sehari-hari.
Saya kasih contoh ilustrasi sederhana. Kalau di dalam ajaran Buddha, Sang Buddha mengajarkan kepada kami begini, pepaya itu rasanya pahit. Apa yang kamu lakukan? Nikmati. Jangan kamu berdoa supaya pepaya jadilah manis. Sampai pusing 7 keliling, pepaya tidak akan pernah manis. Silakan buktikan. Gula itu manis, maka nikmatilah dia sebagai manis. Jangan kamu sembayang supaya gula ini jadi pahit seperti pepaya. Jadi Sang Buddha mengajarkan kami untuk menghadapi realita sebagaimana adanya. Kemudian Sang Buddha juga mengajarkan kami untuk meditasi. Kenapa? Karena pikiran inilah sumber kebahagiaan, pikiran inilah sumber derita. Saya bilang ke kakak saya, kakak punya uang 1 juta, saya tidak punya uang loh. Bahagianya sama atau tidak? Pasti kalau saya mengukur kakak pasti lebih bahagia. Kenapa? Kakak punya uang 1 juta. Tapi coba diukur sekarang secara fisik loh, lebih tuaan kakak atau saya? Ya tua kamu kan mudaan kamu. Sebenarnya bukan cuma itu, karena saya nggak ada beban dalam hidup ini. Makan dikasih ya makan, kalau nggak dikasih ya nggak ada pikir. Mesti mikir anak saya sekolah ini bagaimana caranya ya. Kemudian ini istri saya bawel terus tiap hari, ngomel-ngomel saya terus. Stres toh? Iya stres juga sih katanya. Bukan itu berasal dari luar, itu dari diri sendiri. Nah, Sang Buddha mengajarkan kami, pikiranmu itu tolong dibenarkan. Masalah ada di situ. Itu loh yang menjadi soal. Akhirnya apa? Dia lupa tanya tentang Tuhannya agama Buddha. Hasil akhir dia bilang apa? Lalu bagaimana caranya itu? Meditasi. Oh, di agama Buddha ada meditasi ya? Ada, itu paling penting. Belajarlah dia meditasi. Tadinya dia tanya Tuhan dalam agama Buddha, dia lupa sudah. Saya itu tadinya mau tanya Tuhan nabinya agama Buddha loh, kok jadi lupa semua ya? Karena memang itu tidak penting kakak. Kakak kebutuhan sekarang bebas dari stres itu loh, bebas menghadapi istri yang ngomel-ngomel tiap hari. Nggak butuh yang lain itu. Nah, aman saya pulang ke Jawa lagi. Ya itu jawaban saya. Terima kasih. Selamat pagi, Namo Buddhaya Bante. Puji astuti kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Mungkin ada sedikit yang galau. Nah, ini Bante berhubungan dan galau tadi. Kan banyak sekarang realita yang ada pada saat orang galau atau stres, pergi ke dukun atau sebagainya. Menurut agama Buddha, apakah itu diperbolehkan? Dan praktek perdukunan itu juga menurut agama Buddha pandangannya seperti apa? Karena banyak umat yang percaya ke dukun, mungkin dari Buddhis percaya ke dukunnya yang berbeda, dan itu berhasil sampai pindah agama. Itu kan berbahaya juga buat agama Buddha. Dan menurut agama Buddha, apa boleh praktek itu? Terima kasih Bante. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, fenomena kehidupan ya. Sebelum saya jawab, ada cerita ketika saya masih di Jakarta, didatangi oleh seorang umat dengan wajah yang hopeless sudah tidak berdaya lah. Saya Bante, punya penyakit ini tidak sembuh-sembuh. Sudah berobat ke dokter, sudah Bante, ke luar negeri semua hampir saya datangi. Wah. Kemudian saya juga sudah ke dukun Bante. Yang terakhir justru uang saya habis gara-gara ke dukun. Terus kesini karena Bante tidak dibayar begitu ya. Giliran uang habis baru cari biku ya, cari Bante. Nah, akhirnya apa, saya menjelaskan dia dan menganjurkan dia untuk ikut namanya retret meditasi. Karena dia punya penyakit pikiran, namanya psikosomatik. Nah ini memang harus, salah satunya cara adalah dia sendiri yang menyembuhkan, gitu kan, bukan obat. Nah, terkait tentang dukun begitu ya, ya, memang di dalam ajaran Buddha sendiri
Kalau yang bersifatnya klinik begitu tidak dianjurkan oleh Sang Buddha, karena itu melibatkan makhluk lain juga. Melibatkan makhluk lain, nanti itu dampaknya akan lebih besar. Belum lagi melibatkan makhluk lain ini kalau yang benar. Yang tidak benar punya lebih banyak loh sekarang ini. Yang saya ceritakan tadi itu, pasien yang datang, kenapa dibohongi sampai habis-habisan, entah dihipnotis lah, entah diapain lah. Nah, jadi kalau di dalam ajaran Buddha dianjurkan tidak perlu ke dukun. Ngapain juga ke dukun gitu kan? Itu dampak negatifnya lebih besar. Tapi kan ada Bante yang bisa lebih baik. Iya, itu karena karma baiknya dia besar loh. Silakan survei, lakukan pendataan. Yang keluar dari dukun, yang berhasil dengan tidak berhasil berapa? Nah, coba survei berapa banyak itu. Saya belum pernah survei. Nah, karena pasti yang digembor-gembor itu yang berhasil biasanya. Tapi berapa banyak yang tidak berhasil? Sama seperti kasusnya ini loh Bapak Ibu, kalau belajar Dhamma, baca di Tipitaka, kok enak ya zaman dulu orang baca dengar Sang Buddha khotbah langsung pencerahan ya. Kita ini ceramah dengar ceramah sampai 100 kali enggak ceramah yang ada malah butek semua ini pikiran. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kita hanya melihat yang berhasil itu toh. Padahal di suta-suta diceritakan sekali Sang Buddha khotbah itu kan beribu-ribu toh. Yang cerah itu yang diceritakan di situ kan paling punya 100, 1, 2, 3 orang yang dibukukan di Theragata Terigata. Nah yang tidak berapa banyak coba? Nah praktek kedukunan pun sama. Jangan kita tertutup dengan yang berhasil. Yang tidak berhasil itu lebih banyak. Tapi mereka malu untuk mengungkapkan. Malu. Kenapa saya orang pintar kok dibohongi sama dukun? Lebih baik tidak saya ceritakan. Itu banyak. Nah, yang mengaku berhasil dia akan dengan bangganya, saya berhasil gara-gara si ini loh, si itu loh, si ini. Kita yang tidak punya kacamata kebijaksanaan, pemahaman damanya pun lemah, mudah terpengaruh oleh iming-iming, kita ikut ke sana. Padahal itu membelot, itu tidak membantu. Nah paling aman itu Bapak Ibu berbuat baik sudah. Praktek sila, praktek meditasi, praktek berdana itu loh. Dana, sila, bawana. Nah, itu saja sudah membantu. Tinggal tunggu tunggu hasilnya. Nah andaikan ada orang yang terbantukan, ini juga sebenarnya berkat dari karma baik dari yang bersangkutan itu. Ya. Jadi di dalam Dhamma tidak diperkenankan. Nah, kenapa? Karena efek negatifnya lebih banyak dibandingkan dengan efek positif. Orang kalau sudah belajar Dhamma, berbuat baik, dia tidak perlu lagi lari-lari ke dukun. Kalaupun memang ada yang memberikan masukan ya terima. Yang baik saya terima, yang tidak baik maaf saya tidak terima. Ya itu jawaban saya. Ya, Namo Buddhaya Bante. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana akibat umat Buddha yang masih mempercayai Tuhan sebagai personal God? Apakah dengan mempercayai Tuhan sebagai personal God tidak bisa memperoleh kebahagiaan atau melenyapkan penderitaan? Iya, semua berawal dari pandangan. Apa yang disampaikan oleh Sang Buddha di Digha Nikaya beliau mengawali dengan pandangan. Kemudian di Majjhima Nikaya beliau mengawali juga dengan, di Samaditi Sutta beliau mengawali dengan pandangan. Jadi pandangan inilah yang menjadi navigator yang mengarahkan kita menuju kepada pembebasan sejati. Nah, Dhamma yang diajarkan Sang Buddha ini adalah ajaran yang membebaskan kita dari kelahiran kembali, dari dukkha itu sendiri. Nah, anicca, dukkha, anatta. Nah, persoalannya adalah
orang yang demikian kalau dia lebih mendalami lagi, dia akan berbenturan yang di anatta ini loh. Tidak ada apa-apa sebenarnya. Tapi kan ketika orang melihat sebagai personal guide kan dia akan memegang kukuh, ada sesuatu yang dia pegang. Nggak ada anatta ini. Nah, kalau di dalam perilaku sehari-hari sama seperti yang ditanyakan oleh saudara Franky tadi, apakah ada perbedaan ketika dia menganggap itu lebih nyaman dan membuat dia menjadi lebih baik, menjadi bahagia, tidak ada masalah. Nah, tetapi kalau kita mau mendalami lagi kepada hakikat daripada kehidupan ini, bebas dari duka, mampu memahami anicca dukkha anatta, maka akan ada kesulitan di anatta ini. Nah, ini secara ajarannya begitu. Ada perbedaannya di situ, Mas. Kalau dalam perilaku sehari-harinya kan tidak ada masalah. Kita bisa berhidup berdampingan, kita bisa berbahagia. Tetapi ketika kita akan lebih memperdalam lagi kepada pemahaman anicca dukkha anatta, maka akan ada kesulitan. Nah, untuk orang yang masih ke situ, kalau masih bisa kita bimbing untuk memberikan pemahaman yang lebih jauh, nah kita lakukan. Tapi kalau memang yang bersangkutan masih nyaman di situ, ya tidak apa-apa. Selama dia tidak melanggar sila, ya fine-fine saja. Ya, itu jawaban saya. Selamat pagi Bante, Namo Buddhaya. Bante, saya pernah melihat wall dari Facebook Bante. Jadi di situ Bante ada di sebuah gua Maria. Bante menghormat Bunda Maria. Kemudian kalau saya pernah baca buku Ajahn Brahm, ya, beliau juga pernah di dalam sebuah gereja beliau datang. Dia sudah menjadi seorang biku dan dia menghormat patung Yesus, begitu ya Bante. Saya juga sama seperti Bante, jadi dulu saya juga. Jadi bedanya kalau Bante mungkin dipermandi, kalau saya mungkin dipermandi Bante, sudah dipermandi. Kalau saya ini supaya mudah karena saya sekolahnya sekolah aslinya latar belakang saya terlahir dari keluarga Tridharma Confucian. Ya, hanya setelah umur 20 saya di wihara, lebih aktif di wihara. Hingga pada suatu saat kan kita mendapatkan suatu titik semacam pencerahan, hidup ini kan memupuk kebajikan, ya. Sebagai umat Buddha kita perlu menambah keyakinan pada Buddha. Tetapi kan kalau kita bicara tetangga kita Bunda Maria juga orang baik, ya kan. Nabi Muhammad juga punya nilai-nilai positif. Lah sebagai umat Buddha yang kita juga terus mempertajam keyakinan pada Tiratana, bagaimana kita juga menghormati. Mereka kan tetap figur baik, mereka punya nilai-nilai positif dan sesuai dengan cara-cara agama ketimuran kan, ya orang memiliki seperti mungkin kalau di Klenteng, kalau di Semarang kan Cheng Ho itu kan misalkan seperti Cheng Ho itu kan seorang, dia Muslim tapi oleh orang Tionghoa karena punya nilai. Nah, yang ingin saya tanya sebagai umat Buddha, bagaimana kita kan menghormati figur-figur seperti itu, bagaimana cara-cara yang tepat? Mungkin Bante bisa berbagi untuk kita, jadi biar keyakinan kita tetap pada Tiratana, tidak berubah gitu, tetapi kita bagaimana cara kita yang tepat menghormati figur-figur seperti itu. Terima kasih Bante. Ya. Memang di dalam interaksi kita akan bergaul dengan yang lain, ya. Yang lain dalam hal ini berarti tokoh spiritual atau teman-teman kita yang beda agama. Nah, bagaimana kita mempertahankan keyakinan? Ya, pengalaman saya begitu ya. Saya sendiri pun mengenal Buddhisme melalui pergolakan batin yang luar biasa.
Nah, tetapi ketika saya sudah belajar Buddhis, kemudian saya kembali melihat ajaran misalkan Injil misalkan itu ya, saya menemukan pemahaman yang baru. Jadi pada waktu awal-awal saya jadi samanera, saya menemukan sebuah buku. Buku ini ditulis seorang pendeta Kristen. Judulnya Without Buddha, I Could Not Be a Christian. Tanpa Buddha, saya tidak bisa menjadi seorang Kristen. Saya tidak akan gitu ya. Without Buddha, silakan dicek. Namanya Paul Knitter. Without Buddha, I could not be a Christian. Nah, kemudian saya baca buku itu, saya pikir ini orang stres apa ya? Apa maksud dia begini? Sejak itu, dari buku itu saya tidak paham. Maksudnya ya saya paham-paham sedikit lah. Tetapi saya juga harus mengalami sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika saya melakukan meditasi vipassana 1 bulan di mana? Di Malang. Apa yang terjadi? Yang muncul di pikiran saya adalah ayat-ayat Injil. Saya sudah samanera itu. Saya menerima itu karena saya hidup di dalam dua budaya yang berbeda. Tetapi menariknya adalah pemahaman saya itu kemudian menjadi baru loh. Nah, salah satu ayat yang saya ingat, sungguh sulit seekor onta memasuki lubang jarum. Nah, itu lebih sulit orang kaya masuk surga. Orang kaya ini masuk susah loh masuk surga. Lebih mudah unta ini masuk lubang jarum. Coba onta masuk lubang jarum, tidak usah ngomong susah, memang tidak bisa. Dari dulu saya tidak mengerti loh ayat itu. Setelah saya belajar Buddhis, saya kemudian mengerti apa yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah orang ini penuh dengan keserakahan, kemelekatan yang sangat kuat. Bagaimana bisa dia masuk kerajaan surga yang adalah akhir dari penderitaan. Kerajaan surga yang adalah akhir dari penderitaan tadi. Pembebasan sejati dikatakan. Bahagia karena melepas. Namun orang ini dia bahagia karena memiliki. Wangel. Dia pegang terus begitu ya. Susah dia untuk masuk. Dia harus melepas. Nah, itu ada satu ayat. Jadi ketika saya diminta untuk memberikan salah satu seminar di Biara Katolik yang ada di Yogyakarta, di Condong Catur, saya diundang sebagai pembicara dengan tema kerahiman ilahi. Apa yang saya bicara waktu itu? Tentang Injil semua. Pembicara yang di sebelah saya, waduh, kok Bante ngomong Injil semua ya? Saya jadi rendah diri begini. Itu tafsiran preman, saya bilang Romo ya. Kalau Romo kan belajar teologi, saya ini belajar preman, jadi suka saya gitu. Jadi mohon maaf saya bilang gitu. Oh iya, tapi kan memberikan masukan. Nah, jadi terkait dengan hal ini ya, saya sendiri mengalami fase seperti ini. Tadi saya ragu-ragu, kemudian saya menjadi Buddhis yang sangat militan. Pernah. Itu panas-panasnya orang awal jadi Buddhis. Pokoknya Buddhis, agama Buddha paling benar loh. Pernah saya alami, pernah itu. Daripada saya dikatakan bertuhan, mending saya dibilang ateis. Kenapa? Karena ajaran Buddha mirip dengan itu, kata anggapan saya waktu itu. Wah, itu sudah menjadi orang yang pokoknya paling benar lah. Jadi nggak mau kesana, nggak mau, pokoknya Buddhis. Nah, fase itu kemudian terlewatkan ketika saya mulai mempelajari ajaran yang lain dengan pemahaman saya sendiri. Tetapi dasar saya tidak akan pernah goyang lagi. Jadi kalau saya mau dibawa ke sana ke sini, yang ada nanti mereka itu loh yang saya pengaruhi, saya nggak akan terpengaruh. Itu bukti kalau saya
Buddhis soal keyakinan saya sendiri tidak akan goyang itu situ. Kesana saya mau kesana, tunggu saja berapa lama itu orang-orang di sekitar saya akan melenceng semua seperti saya. Flores pun sama, kuliah pun sama, sampai buat UKM UKM keluarga mahasiswa Buddhis di Universitas Katolik gitu. Jadi yang dipertanyakan Antoni ketika dilihat di Facebook saya berhadapan di patung Bunda Maria, saya berancali, banyak yang bilang apa tidak salah tempat itu. Saya bilang benar ini. Ketika saya ke biara di sana, frater calon pastor, Bante nggak usah lepas sandal, kami di sini pakai sandal kalau masuk ke dalam. Saya berpikir saya itu masuk dalam masalah gitu ya. Saya lepaskan sandal saya. Tidak usah Bante pakai di sini pakai sepatu semua. Tapi saya lepas gitu kan. Saya menghargai. Nah, artinya begini, kita menghargai seperti itu dengan cara pandang kita loh, ya. Nah, kenapa saya menghormat? Ditanya kenapa kamu menghormat? Karena saya merasa ada kualitas baik yang ada di sosok itu. Yang saya bukan apa-apa. Saya masih manusia biasa yang sedang berjuang. Beliau-beliau ini punya kualitas batin yang luar biasa. Misalnya kalau bicara soal ke Bunda Maria, saya mengenal sosok itu sebagai ibu yang benar-benar memiliki totalitas pasrah kepada hakikat kehidupan ini. Apapun yang terjadi, terjadilah. Justru apa yang terjadi? Yang terjadi justru baik-baik semua. Ketika tidak ada ego lagi di situ. Jadi saya menghormati itu. Lain lagi nanti saya tidak tahu kalau Ajahn Brahm dia menghormati dari sisi apa. Tetapi yang saya tahu ketika model seperti Buddhis begitu kemudian bertemu dengan tokoh lain kemudian hormat, ya kita menghormati bukan sosoknya tapi kualitas batin daripada sosok tersebut. Maka kita nggak akan terpengaruh. Kalau saya lihat kualitas batinnya bukan saya lihat orangnya. Kan begitu. Artinya kualitas itu akan nempel di mana saja di alam semesta ini. Kalau kita lihat sosoknya, maka apa? Kita mengkultuskan, menyembah yang berlebih-lebihan. Kalau yang itu difitnah, difitnah atau disalahgunakan, marah loh kita. Kenapa? Karena kita lihat sosok, bukan kualitas batin. Jadi intinya untuk meningkatkan keyakinan Bapak Ibu saudara-saudari dan adik-adik sekalian yang ada di sini, belajarlah Dhamma. Belajar itu di mana saja, entah di rumah, di kosan. Nah, kalau saya dulu pengalaman saya awal-awal belajar Dhamma itu kemana-mana yang diskusi Dhamma, sampai teman saya itu muak loh itu ngomongin agama Buddha terus pusing saya, yang pusing-pusing mental sendiri. Tetapi yang butuh itu tertarik sendiri seperti magnet. Saya dulu pengalaman kuliah saya begitu. Teman saya ini jauh, saya justru tidak begitu akrab. Tetapi sekali ketemu saya, dia sulit sekali melepas. Kenapa? Karena jodoh damanya ini kuat sekali. Nah, teman saya yang seiring sejalan begitu, kalau ngomong dhamma dia langsung kabur. Kenapa? Gak cocok dia bilang. Itu kamu omong apa? Itu agama Buddha, terus bosan saya dengar. Jadi agama Buddha ini karena kita harus belajar, kita harus terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita terus belajar kapanpun dimanapun. Selama nafas ini masih ada, belajar terus. Ya. Fisik kita ini berkembang, jangan sampai spiritual kita macet. Ya, oke. Orang bisa umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi spiritualnya masih anak 10 tahun. Kenapa? Dia hanya mengembangkan fisik. Kalau spiritual di dalam agama Buddha bukan cuma sembahyang selesai, tapi belajar, dengarkan dhamma, mempraktekkan meditasi, ikut retret, diskusi lain sebagainya. Maka dengan demikian
spiritual kita berkembang sesuai dengan harapan guru agung kita. Kemanapun kita pergi kita tidak akan goyang. Kenapa? Sudah kuat, tidak akan merasa terancam. Ya, itu jawaban saya. Dan saya pikir sudah ya kita ya. Masih. Nah, udah ya Bante. Nah, saya kan baru belajar agama Buddha, mungkin jadi kurang tahu banyak lah tentang agama Buddha. Nah, kalau di agama Hindu kan itu nggak ada namanya surga dan neraka. Jadi tujuannya itu menyatu dengan Brahman. Nah, terus kalau di agama Buddha itu apakah ada surga dan neraka? Dan sebenarnya tujuan utama agama Buddha tuh apa? Terus karena menurut saya Buddha sama Hindu itu ajarannya hampir sama. Terima kasih. Ya, ini newbie ya. Ya, saya dulu juga begitu, kemana-mana ikut dhamma kelas tanya gitu kan. Nah, ya, Brahman dulu ya, berbicara tentang Brahman. Brahman ini adalah realitas tertinggi daripada umat beragama Hindu yang mereka percayai, yang mereka yakini. Nah, ketika seseorang itu moksa, maka dia menyatu dengan Brahman ini. Di dalam diri kita itu ada apa namanya bibit-bibit Brahmanan itu ya. Nah, nanti ketika kita meninggal melalui proses kelahiran kembali, reinkarnasi. Nah, nanti kalau sudah cukup maka menyatu dengan Brahman yang besar ini, yang dikenal dengan moksa. Nah, itu ajaran Hindu, sekilas seperti itu. Nah, di Buddha, di Buddhisme ada 31 alam kehidupan, ya, ada 31 alam kehidupan. Dan selama kita masih memiliki loba, keserakahan, loba atau keserakahan, kebencian atau dosa, moha, kebodohan batin, ketika masih ada ketiga akar itu, maka kita akan terus berputar-putar di alam-alam tadi. Entah surga, kalau perbuatan baik kita banyak, kita akan ke surga. Kalau perbuatan baik kita sedikit, jeleknya banyak, kita ke alam apaya. Alam apaya itu alam rendah. Seperti apa? Binatang, setan kelaparan ya, yang nongkrongnya di pintu gitu kan, jalan atau di toilet. Hati-hati mandi, ada yang lihat itu ada setannya juga. Kemudian binatang, kemudian yang paling mengerikan itu neraka. Jadi apakah ada di dalam agama Buddha surga dan neraka? Ada, lebih lengkap di agama Buddha itu. Neraka itu tingkatannya berapa banyak loh, saya sendiri tidak hafal. Surga pun banyak sekali tingkatannya, tinggal milih mau yang kelas mana. Nah, bebas toh. Di atasnya surga itu lagi nih namanya alam Brahma. Bedanya apa surga ini dengan yang Brahma? Yang Brahma ini adalah orang yang selama hidup sebagai manusia dia menekuni meditasi sampai mencapai tingkat jana-jana, maka tidak ada lagi nafsu. Sebenarnya nafsunya itu mengendap, tapi dia menganggap seolah-olah tidak ada. Ketika dia meninggal, dia lahir di alam Brahma yang kemudian ngaku-ngaku sebagai pencipta tadi itu loh. Nah, ini ngaku-ngaku dia. Umurnya panjang sekali. Bumi ini hancur terbentuk, dia masih hidup. Makanya dia mengatakan saya ini kekal abadi. Nah, hebat. Mau jadi Brahma, meditasi tuh. Mana bisa Brahma meditasi 3 menit saya sudah kursak. Nah, kalau alam di bawahnya alam surga para dewa, ini adalah orang yang terlahir ke sana karena karma baik daripada berdana menjaga sila. Jadi kalau mau ke alam surga gampang, berbuat baik, berdana, menjaga sila, sudah lahir di surga. Makanya kalau di agama Buddha ini kalau cuma mau masuk surga gampang, praktek dana dan sila intensif seterusnya, nanti mati larinya ke surga.
Semua itu surga dan Brahma tadi, Sang Buddha mengatakan itu tidak kekal. Nanti kalau umurnya di sana sudah habis, perbuatan baiknya, tabungan kebajikannya di sana sudah habis, dia akan mati, lahir lagi jadi manusia. Kalau kebaikannya cukup, kalau tidak dia jadi babi. Ada cerita waktu Sang Buddha pindah patah sama Bante Ananda, lihat babi betina di jalan. Sang Buddha senyum. Bante Ananda tanya, Bante, kenapa Bante lihat babi tadi tersenyum? Berceritalah Sang Buddha tentang babi tadi. Berangkat dari seorang putri raja gitu kan, punya sila yang baik, dia bisa bermeditasi, dia lahir ke alam mana-mana, alam surga, alam Brahma, kemudian meninggal lagi, dan terakhir dia lahir di alam surga. Kemudian apa? Dia lahir lagi di kehidupan sekarang sebagai babi betina. Dari mana? Dari alam surga lo bisa lari ke babi. Kenapa bisa begitu? Karena di alam surga tidak ada kesempatan untuk berbuat baik. Yang ada menikmati kebahagiaan sana. Ibaratnya Bapak Ibu nabung itu ya, tidak usah kerja, depositonya itu loh, bunga depositonya yang dipakai. Giliran banknya bangkrut, apa yang terjadi? Kere tenan. Alam surga pun demikian. Nanti kalau habis tabungannya, maka akan terlahir lagi di alam yang di bawahnya. Biasanya alam di bawah lebih rendah. Nah, Sang Buddha melihat kok manusia ini muter-muter begini terus ya. Apakah ada jalan untuk bebas dari lingkaran kelahiran kembali ini? Ternyata ada. Sang Buddha melalui proses beliau bertekad dari tak terhitung kelahirannya, kemudian melalui meditasi dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh, 12 jam beliau duduk. Beliau mengamati kehidupan ini, memahami hakikat hidupnya sendiri. Dan yang terakhir, beliau menemukan, oh ada cara untuk bebas dari lingkaran samsara. Beliau merumuskan 4 kesunyataan mulia. Hidup ini duka. Kenapa? Yang lahir di surga pun nanti lahir jadi alam rendah lagi. Duka kan? Ya duka. Nah, yang punya jabatan tinggi nanti juga akan pensiun. Apa yang terjadi? Terjadilah penyakit post power syndrome ya. Ya, saudara Frank ya. Dia gagah perkasa, begitu dicopot dari jabatannya, duka. Nah, semua mengalami seperti ini. Apa yang menyebabkan adanya nafsu keinginan? Kita lahir kembali Bapak Ibu ya. Kita berkumpul kembali di Magadama ini, ya ini karena punya tanah juga. Kalau kita sudah tidak punya tanah, kita sudah arahat semua. Apakah ini bisa berakhir? Bisa. Bagaimana caranya? 8 ruas jalan kebenaran. Sang Buddha memaparkan ada 8 ruas jalan kebenaran. Maka di situ berakhirnya duka. Kelahiran kembali berhenti, yang dikenal dengan Nibbana dalam bahasa Pali dan Nirwana dalam bahasa Sanskerta. Apa itu Nibbana? Apa itu Nirwana? Padamnya nafsu keinginan. Maka selesailah sudah. Tidak ada lagi duka di sana. Itu adalah tujuan tertinggi dari umat Buddha. Bukan cuma sekedar surga saja. Surga mah gampang. Surga mah gampang. Nggak usah pakai label apa ya, nggak usah pakai apa ya, perjuangan yang istilahnya yang harus begini, tetapi menjalankan 2 tadi itu loh, dana sila masuk surga sudah itu. Nah, untuk yang lebih tinggi yaitu bebasnya duka atau nibbana atau nirwana, padamnya nafsu keinginan, padamnya tanha. Nah, itu adalah menjadi tujuan tertinggi dari umat Buddha. Nah, itu jawaban saya.
ada satu pertanyaan tertulis Bante, mungkin satu pertanyaan terakhir untuk sesi pertama ini mengenai personal God. Itu mengatakan mengenai Tuhan Maha Pencipta. Lalu bagaimana bumi ini diciptakan dan manusia itu tercipta, Bante? Terima kasih. Ini dalam konsep Buddhis atau bagaimana itu? Ya, di dalam konsep Buddhis itu tidak ada ya. Bagaimana? Nah, tidak ada disebut dengan ada satu makhluk yang menciptakan bumi ini. Ada makhluk yang menciptakan bumi ini, ada makhluk yang kemudian mengawasi atau apa, tidak ada. Di dalam Buddhis, kalau kita mau mencari keselarasan, itu ada hukum namanya paticca samuppada. Nah, saya harus menjelaskan sedikit perbedaannya. Kalau di dalam pandangan agama Samawi pada umumnya yang kenal dengan penciptaan, maka dia melihat kehidupan itu seperti garis linier begini ya. Ada alfa, ada omega, ada awal, ada akhir. Yang diciptakan nanti akan musnah. Maka ada hari akhir, hari kiamat. Ada penciptaan. Buddhis, cara pandang Buddhis itu adalah lingkaran. Kerangka berpikirnya saja sudah beda loh. Jangan main sama-sama. Pusing saudara nanti kalau. Kerangka berpikirnya pun berbeda. Pertanyaan ini pun saya jelaskan di hadapan umat Katolik yang mempertanyakan waktu saya isi seminar tentang keraiman ilahi. Saya harus menjelaskannya seperti ini supaya tidak membingungkan. Ibaratnya saudara mau jalan kemana ya? Ya, saya mau ke Mendut. Otomatis saya akan melewati apa ya? Melewati apa saja kalau ke Mendut itu ya? Saya lupa nama-nama tempat. Pak Yuli kalau ke Mendut lewat apa? Lewat Kopeng. Nah, kemudian yang satu orang ini dia mau ke Semarang. Ditanya, "Kamu lewat Kopeng?" Padahal jalurnya jelas dia tidak lewat Kopeng loh. Apakah dia harus memaksakan Kopeng? Ya, saya lewat Kopeng. Padahal jelas tidak bisa. Nah, jadi kerangka awalnya itu begitu. Kalau di Buddhis itu lingkaran. Paticca samuppada itu loh lingkaran. Nah, sekarang saya tanya begini, bilangan bulat awalnya dari mana? Siapa yang tahu? Bilangan bulat berawal dari mana? Kalau yang bisa jawab, dari mana awalnya bilangan bulat? Siapa yang bisa jawab? Ini ada kaitannya dengan linear dan lingkaran tadi loh. Nah, kalau ditanya sebutkan bilangan bulat, 0, caca itu bilangan caca. Nah, bilangan bulat dan seterusnya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan seterusnya min 3. Kenapa? Silakan hitung di bawah min 3 berapa? Min 4. Di bawah min 4 berapa? Hitung terus. Cari awalnya di mana. Nah, terus hitung saja terus ke bawah ya. Saya tinggal makan ya. Nanti kalau sudah selesai sudah ketemu Bante. Dan ujungnya di mana? 3, terus 4, hitung terus ke atas. Apakah ada akhirnya? Tidak tahu kita. Kita tidak bisa membayangkan akhirnya di mana, awalnya pun di mana. Inilah konsep penciptaan di dalam Buddhis. Kita tidak tahu awalnya di mana. Yang ada sekarang ini loh yang kita nikmati, yang harus kita ubah. Dan yang akhirnya ini pun di mana, kita pun tidak tahu. Jangan karang-karang dongeng banyak-banyak, nanti pusing. Kalau memang tidak tahu, ya memang tidak mengerti dari mana awalnya. Kalau dibilang si A yang ciptakan, lah yang ciptakan si A siapa? Ada dengan sendiri lah, kok enak dia ada sendirinya.
Jadi begitu cara memberikan penjelasan. Cara berpikir Buddhis berbeda. Katakan saja kalau memang kita beda, katakan sama kalau kita sama. Jangan memaksakan kita beda untuk sama. Dia laki-laki, kamu harus perempuan dong. Paksa dia jadi perempuan, yang ada dia jadi bencong. Ya, begitu ya. Cukup sekian ya. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supatipatno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipatno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.